Untuk mengetahui bagaimana semangat juang Sri Kandi Bayangkara dari Timur, Ibda Hesti Vira Sakti Depondoye, Power Evadasi Bakjarlat SPN Polda Papua yang menginspirasi generasi muda dan pernah tergabung dalam pasukan Garuda pada misi perdamaian dunia sebagai personel Satgas FPU-11 UNAMID di Sudan, Afrika. Saat ini kita telah terhubung dengan Ibda Hesti di Jayapura, Papua. Selamat siang Ibda Hesti. Selamat siang luar biasa. Salam presisi. Bu, dapat dijelaskan bagaimana perasaan saat mengetahui Ibu terpilih dalam pasukan Garuda pada misi perdamaian dunia sebagai personel Satgas FPU-11 UNAMID di Sudan, Afrika? Siap, izin untuk perasaan yang saya rasakan jelas ada rasa senang, sukacita, rasa haru juga tercampur dengan semua rasa ya. Kami sebagai perempuan untuk meninggalkan suami dan anak pastinya berat. Namun karena perintah tugas negara berarti kami harus tetap berangkat. Teriring doa dan salam dari keluarga, kami tetap siap melaksanakan tugas misi perdamaian tersebut. Bu, dapat diceritakan sedikit kenangan tugas di sana, Bu? Untuk kenangan tugas di sana, tentunya banyak hal ya, tentunya banyak hal, suka dukanya banyak karena kami Satgas merupakan Satgas FPU terlama, 1 tahun setengah, karena terjadi konflik, terjadi coronavirus. Di sana sangat-sangat, apa yang kami bilang ya, complicated ya, karena banyak sekali keadaan yang susah yang kami rasakan di saat-saat pandemi COVID. Di saat itu juga banyak terjadi kontak senjata, namun saya bersyukur saya merasakan kasih Tuhan untuk saya menjaga saya sampai dengan saat ini. Semua yang susah itu saya lewati hingga dengan saat ini saya berkumpul dengan keluarga. Seperti itu. Selain itu, Ibu juga kadang piket untuk giat memasak di misi perdamaian. Menu makanan apa yang menjadi favorit Ibu selama bertugas di misi perdamaian Sudan? Oh, oke oke. Ya, saya hampir lupa ya. Selain saya menjadi pasukan taktis, kami melaksanakan patroli, kami melaksanakan pengawalan, kami melaksanakan penjagaan mako. Di samping tugas itu, kami ditugaskan menjadi koki. Saya jadi koki, Dek. Jadi di samping tugas saya lepas dinas, saya mau istirahat, namun ada tugas khusus yang harus saya memasak. Jadi pengalaman saya Pak pribadi sangat berharga karena disitulah saya belajar untuk memasak masakan menu untuk menu Eropa. Itu sudah yang saya paling senang pesannya. Bu, bagaimana jalinan komunikasi dengan warga di Afrika? Untuk komunikasi sendiri, kami melaksanakan atau kami berbicara dalam bahasa Inggris karena ada beberapa anak yang memang sebelum-sebelumnya ada pasukan Garuda, namun belum pernah ada wanita, belum ada perempuan. Di situ sudah mengetahui bahasa Inggris. Jadi kami melaksanakan atau mengucapkan bahasa Inggris, nanti dia yang translate ke bahasa lokal Sudan atau bahasa Arab yang kami kenal. Karena menurut saya untuk bekal pembelajaran bahasa itu tidak cukup dalam 2 minggu. Harus 2 tahun atau bertahun-tahun baru kami bisa berbicara bahasa ibu. Apalagi ini di daerah Arab, tentunya kita dituntut untuk bisa berbahasa asing bahasa Arab. Namun sejoknya kami semua sudah dibekali, kami bisa. Namun untuk bahasa ibu sendiri harus ada teman-teman yang berbahasa Arab, LO contohnya LO Arab ya. Jadi dia diikutkan berangkat daripada saat patroli atau lain kegiatan sejenisnya, dia akan mentranslate ke bahasa Arab itu ke bahasa Inggris. Sebaliknya juga kami melaksanakan bahasa Inggris, kami mengucapkan bahasa Inggris, nanti ada teman kami atau ada anak kecil yang dia paham, dia mentranslate ke bahasa ibu, bahasa Arab. Seperti itu. Selain itu, Ibu Hesti juga aktif sebagai pelatih karate selama 9 tahun di Dojo Bayangkara, Polres Jayapura. Dari tahun 2017 sampai 2025. Dapat dijelaskan kegiatan tersebut, Bu? Ya, baik. Kami selain pelatih, kami juga pernah menjadi atlet. Dari atlet, kami membina karate itu menjadi
suatu hobi dari kami sebagai atlet karate. Dengan tentunya dari rekomendasi pimpinan, akhirnya saya membuka dojo Bayangkara Karate Club yang saya dirikan dari 2017 sampai dengan saat ini. Saya merintis memang dari bawah sekali ya, karena kami adalah atlet, kami tahu persis apa yang atlet inginkan, dan kami sekarang menjadi pelatih, dan kami juga menjadi wasit, dan kami juga menjadi juri. Jadi sangat berkesan, sangat banyak cerita suka duka yang saya alami pada tahun 2017 hingga dengan 2015. Saya bersyukur saya masih bisa diizinkan pimpinan untuk mempercayai saya untuk melatih karate. Demikian. Ibu juga terlibat sebagai danton pengasuh siswa di Tukbal Polri di SPN Polda Papua tahun 2023. Dapat dijelaskan tugas Ibu? Baik, saya menjadi danton pengasuh dari tahun 2023 sampai 2024 kemarin. Pimpinan mengizinkan saya menjadi danton pengasuh karena apa? Karena kami sebagai perempuan, kami juga sebagai ibu, dan kami dituntut untuk menjadi danton pengasuh. Disitulah kami bermain peran pada saat kapan, pada saat di mana, pada saat dengan siapa. Jadi saya bersyukur saya pernah dipercayakan pimpinan untuk menjadi danton pengasuh, di mana adik-adik atau anak-anak didik saya bisa keluar dari SPN dan menjadi seorang polisi atau Polri yang presisi. Seperti itu, Kakak. Ibu Esti juga tergabung dalam Satgas Nemangkawi atau Binmas Noken yang merupakan satuan khusus untuk pendekatan kemanusiaan di Papua. Dapat dijelaskan misi mulia tersebut, Bu? Ya, baik untuk Satgas Nemangkawi itu sendiri, sebelumnya disebut sebelumnya kami disebut Satgas Nemangkawi, sekarang disebut Satgas Damai Kartens. Kalau pernah mendengarkan itu, ini foto kami pada saat kami melakukan tugas mulia ya di Kendate. Kampung Kendate ini kami perjalanan speed sekitar 4 jam dan kami menaiki gunung di mana kami membawa bibit bibit tanaman. Di situ ada tanaman sawit, tanaman kol, tanaman semua jenis pertanian-tanian untuk masyarakat di situ. Itu dapat dilihat kami turun naik gunung, ada coolbox tadi itu kami punya sarana kontak. Kami punya sarkon, kami serahkan ke mama yang ada punya wilayah di situ. Kami juga jalan bersama dengan Kapolsek, ada juga ketua kami, ada Bapak AKP Nuboba, ada Kapolsek Depapre pada saat itu Bapak Made Ambo, dengan segala macam tim, kami bergerak ke sana untuk melakukan misi kemanusiaan. Seperti itu, Kakak. Baik, Bu, mungkin ada pesan kepada masyarakat bersama Polri menjaga Kamtipmas dan segera melapor jika ada potensi gangguan Kamtipmas di lingkungan. Ya, baik saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, sebagai seorang Polri, mau menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami Polri adalah sahabat Anda. Kami Polri adalah sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, dan juga kami sebagai penegakan hukum. Jadi jika ada sesuatu hal yang mengakibatkan sesuatu hal terjadi di lingkungan Anda, berarti harus segera melaporkan kepada kami. Di samping Polri sebagai pengayom, pelindung, penegak hukum, dan pelayan masyarakat, kami juga adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Jadi, jika Anda merasa kurang nyaman, silakan. Kami ada di setiap sudut, kami ada di setiap jengkal, kami ada di mana-mana. Kami dapat menolong Anda lewat pelayanan tugas Polri kami. Demikian. Baik, terima kasih Ibda Hesti telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi. Salam presisi.